Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali dengan pelajaran Pak Parlim ya. Semoga kalian sehat-sehat semua, tidak bosan diajar Pak Parlim lihat Bandicam ini ya. Ini merupakan sesi kelima, yaitu gerakan nasional di Inggris. Sesi kelima ini adalah sesi terakhir semester ganjil ya. Jadi sebentar lagi kita akan PAS, ujian semester terakhir, semester ganjil. Nah, untuk materi-materi ini kamu belajar di LKS kamu yang sudah kita jelaskan, yang sudah dijelaskan Pak Parlim lewat Bandicam. Jadi anak SMA ini nanti PAS-nya ya kira-kira November pertengahan itu UAS-nya anak-anak SMA ya. Jadi tolong pelajari Bandicam bersesi-sesi itu yang sudah saya masukkan di internet, Bandicam di YouTube, tolong pelajari dengan baik. Sesi 5 ini sesi terakhir ya. Ini kita bicara tentang gerakan nasional di Mesir. Gerakan nasional di Mesir ya, ini kita bicara tentang terusan Suez sebenarnya. Jadi pangkalnya ini terusan Suez. Nah, Inggris yang tidak dapat menekan nasionalisme Mesir, ini terpaksa mengeluarkan pernyataan declaration pada tanggal 28 Februari 1922. Nah, pernyataan ini adalah Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir. Inggris berhak atas 4 masalah pokok, seperti mempertahankan terusan Suez. Jadi terusan Suez ini terusan yang fenomenal, terusan yang luar biasa, ya, menghasilkan banyak uang, sehingga Inggris, Prancis nanti berkepentingan dengan terusan Suez ini, sehingga terjadi perang yang sangat dahsyat tentang terusan Suez. Bahkan PBB nanti ikut campur tangan. Bahkan Indonesia nanti mengirimkan pasukan Garudanya atas nama PBB di Mesir, karena terjadi perang Inggris Prancis lawan Mesir tentang terusan Suez. Yang kedua, mempergunakan daerah militer untuk operasi militer. Yang ketiga, mempertahankan Mesir terhadap agresi bangsa lain. Yang keempat, melindungi bangsa asing di Mesir dan kepentingannya. Jadi Unitarian Declaration di Mesir ini memang otak intelektualnya ya itu Inggris ya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai gerakan nasional di Mesir, Pak Parlim siapkan filmnya tentang gerakan di Mesir. Kita saksikan. Nasionalisme Mesir dilatar belakangi oleh krisis keuangan yang terjadi ketika terusan Suez dibuka pada tahun 1869. Negara Barat, terutama Inggris dan Prancis, berusaha menanamkan pengaruhnya di Mesir. Mesir membutuhkan uang sehubungan dengan krisisnya keuangan. Khatib Ismail kemudian menjual sebagian besar saham terusan Suez kepada Inggris. Pengaruh kekuasaan Inggris semakin kuat mulai tahun 1875 dan ikut campur tangan pemerintahan Mesir. Adanya campur tangan Inggris dan Prancis dalam pemerintahan, khususnya pada saham terusan Suez, menimbulkan kekecewaan yang kemudian muncul perlawanan rakyat. Kebangkitan nasional Mesir ditandai dengan adanya pemberontakan Arabia Pasha. Arabi Pasha adalah pemimpin pemberontakan Arabi Pasha yang dipengaruhi Jamaluddin Al-Afghani. Pemberontakan ini merupakan tonggak dari nasionalisme Mesir.
pelajaran Mesir terpaksa mengeluarkan pernyataan netral pada tanggal 28 Februari 1922. Isi Unilateral Declaration. Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir. Inggris berhak atas 4 masalah pokok seperti berikut. Mempertahankan Thousand Forest, mempergunakan daerah militer untuk operasi militer, mempertahankan Mesir terhadap agresi bangsa lain, melindungi bangsa asli Mesir dan kepentingannya. Pada masa pemerintahan Raja Farouk yang masih remaja ini hanyut dengan kehidupan yang meluah, tenang berfoya-foya hingga rakyat membencinya. Farouk I digulingkan dari kekuasaannya oleh militer dipimpin oleh Kolonel Gamal Abdel Nasir karena dianggap tidak layak menjadi raja. Muhammad Najib, militer yang berpangkat mayor jenderal yang kemudian menggantikan tugas Raja Farouk. Pada 23 Juli 1952 oleh Gerakan Perwira Bebas, kelompok perwira Angkatan Darat yang dipimpin oleh Muhammad Najib dan Gamal Abdel Nasir. Mereka mendirikan sebuah republik di Mesir dan mengakhiri pendudukan Inggris. Baik, itulah mengenai nasionalisme di Mesir ya. Jadi kalau Pak Parlim bicara mengenai Mesir ya, Mesir itu memang negara yang sejarahnya diantaranya paling tua di dunia ya. Jadi sejarah Mesir itu sejarahnya peradaban termasuk peradaban paling tua di Mesir. Jadi kalau kita ingat kelas 10 mengenai Mesir ya, mengenai piramida ya, mengenai mumi, mengenai tulisan hieroglif. Ini memang Mesir jagonya, karena Mesir ini salah satu negara di dunia ya, yang kebudayaannya, peradabannya tertua di dunia. Selain Mesopotamia, India, Romawi, Yunani, Cina ya, Mesir ini salah satu negara yang peradabannya tertua di dunia. Ya. Bayangkan ya, saat itu dia sudah menggunakan ya, bangunan-bangunan yang kemungkinan kalau bangunan itu ada di sekarang itu mungkin menggunakan forklift, menggunakan semen, menggunakan alat-alat berat yang bisa mengangkat berton-ton batu ditaruh di atas. Ini ilustrasi dari piramida. Sehingga Mesir salah satu negara yang pariwisatanya dikagumi dunia. Bahkan dalam agama Islam, agama Kristiani ya, Mesir ini selalu masuk dalam Alkitab, agama Yahudi ya. Jadi Mesir selalu dihubung-hubungkan dengan perjalanan 3 agama besar itu. Baik di Al-Quran, di Alkitab ya. Ingat ya, kerajaan-kerajaan Mesir. Ingat presiden-presiden Mesir. Semuanya itu ya, pemerintahannya selalu naik turun. Bahkan kalau kita di Alkitab, di Al-Quran ya, siapa Raja Mesir yang dia memproklamasikan diri sebagai Tuhan? Yaitu Fir'aun ya. Fir'aun ya. Fir'aun itu entah itu di Alkitab, Al-Quran selalu dimunculkan ya. Baik, saya kira ini sesi kelima, sesi terakhir untuk semester ganjil sejarah peminatan kelas 11 IPS. Selamat pagi.